memaki dan berkata keji. Ini satu perbuatan yang tercela. Memaki atau berkata keji. Nabi SAW bersabda dalam hadis, iyakumul fuhsya fa innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Jangan kamu berkata keji karena Allah tidak menyukai perbuatan dan perkataan keji. Nah, di antara cara untuk kita menjaga jangan sampai anggota tubuh kita terkhusus kepada lisan dan kepada semua anggota tubuh yang akan Allah kelak tanyakan dan meminta pertanggungjawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur untuk menjadi penjagaan atas diri kita akan perbuatan yang keji. Apa? Betulkan cara sholat kita, mulai dari wudhunya, perhatikan sunnah-sunnahnya, persiapan hadirnya kita punya hati ketika ingin menghadap Allah masuk ke dalam ibadah sholat. Ketika berada di dalam sholat, jaga baik tuntunan yang diajarkan Rasulullah ya. Seperti yang disabdakan beliau, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku mendirikan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli ya, mengikuti daripada para sahabat, para tabi'in dan terus apa yang diajarkan olehnya para ulama hingga sampai kepada kita saat ini dari tuntunan sholat. Jika sholat yang kita dirikan itu betul semata mengharap ridha Allah, tidak terburu-buru di dalam mengerjakannya, membenahi dan berupaya memaknai makna atau arti daripada upaya pemahaman daripada apa yang kita baca, kemudian menghadirkan semua yang berkaitan antara hamba dengan Tuhannya di dalam mendirikan sholat, itu akan menjadi penjaga, benteng, tameng bagi orang yang menjaga sholat tersebut dari perbuatan keji. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini yang dimaksudkan hadis Nabi ya, iyyakum wal fuhsya, Nas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat, ibadah salat itu mencegah. Mencegah itu Allah memberikan perlindungan kepada hambanya yang betul-betul memperhatikan salat. Kalau salatnya dibetuli, dibenahi dari banyak kekurangan yang ada pada kita hingga saat ini, maka pasti penjagaan Allah terhadap hamba tersebut dari perbuatan keji akan diberikannya. Itu merupakan anugerah dan janji dari Allah. Ya, sungguh sholat itu mencegah orang yang mendirikan sholat tersebut daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, inilah Al-Quran yang memberikan jaminannya ya. Karena perbuatan keji, perkataan yang keji ya, itu adalah salah satu yang sangat tercela di mata Allah dan Nabi. Nah, daripada dampak daripada buruknya lisan manusia, kita khususnya, terkadang kalimat yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan orang. Itu semua keji, fitnah dan lain sebagainya, berbohong, berdusta. Itu keji semua. Jadi harus bisa kita mengawalinya dengan membenahi cara sholat kita yang betul. Ditujukan ini kalimat sebetulnya kepada mereka orang musyrik ya, yang mereka tewas di medan Badar.
akan perbuatan dan perlakuan mereka kepada utusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan 12 tahun sabar menghadapi mereka orang-orang musyrik di kota Mekah hingga Allah perintahkan untuk hijrah. Dan hingga turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah. Ya. Nah, ketika mereka mati di medan Badar, para sahabat yang geram sama pembesar-pembesar Quraisy akan perbuatan mereka kepada Nabi dan kaum muslimin, melontarkan kata-kata yang keji, ya, dengan laknat dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jangan kamu berkata keji, karena Allah tidak menyukai perbuatan dan perkataan keji. Itu semua kembali kepada Allah. Perkara mereka yang telah meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk mereka yang sudah meninggal, walaupun dia tidak membawa iman, larangan untuk kita mengeluarkan kata-kata yang keji, karena bisa menyakiti ahlul baitnya, keluarganya, ya, jika seandainya di antara mereka ada yang masuk Islam. Contoh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu pemimpinnya manusia yang paling keji di masa itu, tapi masih mempunyai anak. Ya, yang ketika Fathul Mekah terjadi, Nabi menulis nama-nama orang, kalau ketemu ini yang nama yang ditulis ini kata Nabi bunuh. Salah satunya nama yang tertulis di situ siapa? Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Ya. Bapaknya bengis sama Nabi sama Islam. Begitu juga anaknya. Ya. Dendam karena bapaknya tewas di perang Badar. Nabi menulis nama yang ini. Dia tahu seperti itu, akhirnya dia kabur dari kota Mekah sembunyi, ya, untuk menghindari terbunuh daripada kaum muslimin. Istrinya masuk Islam. Istrinya masuk Islam. Lalu istrinya bertanya kepada ya Rasulullah, kalau seandainya Ikrimah suamiku masuk Islam bagaimana? Kata Nabi, Islam itu menghapus apa-apa yang buruk sebelum Islam. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menutup, menghapus, menghilangkan jejak buruk sebelum orang itu masuk Islam. Walaupun pada Ikrimah kata Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membawa suamiku ke hadapanmu hingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bawa kata Nabi, karena memang ini momennya, ya, mereka membaiat Nabi, semua penduduk Mekah yang musyrik masuk Islam, ya. Cuma kan di awal sebelum pembebasan kota Mekah, Nabi memberikan nama-nama yang harus dibunuh, kalau ketemu bunuh gitu. Karena itu masih musyriknya, masih kafirnya mereka. Kalau sudah dia masuk Islam sudah berbeda perkaranya. Oh ya Allah, Islam memuliakan pengikutnya. Baik. Datanglah Ikrimah ini ingin berjumpa dengan Nabi. Sebelum kedatangannya tiba, Nabi mengumpulkan sahabat. Lama lagi akan datang Ikrimah bin Abi Jahal, putra Abu Jahal. Kalau dia berada di hadapan kalian, jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi menyinggung bapaknya. Saya bayang bapaknya itu bagaimana sama Nabi gitu. Ya, akhlak Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu ini tercela. Kalimat dari mulut ini kalau keluar bisa menyakiti, ya, siapa yang di bawah-bawahnya, keluarganya kah, keturunannya kah, atau sanak kerabatnya gitu. Ini anak putranya Abu Jahal, ya, Fir'aun di zaman Nabi Muhammad. Abu Jahal ini hatta sebelum mati pun dia tidak akan beriman, bahkan dia menantang Nabi Muhammad setelah kematian. Hebatnya itulah. Bedanya Abu Jahal ini dengan Fir'aun Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Sebelum tenggelam dia beriman, tapi terlambat. Allah tidak menerima iman dan taubatnya. Tapi Fir'aun di zaman Nabi Muhammad, sebelum dipotong kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang diucapkan? Sampaikan sama Muhammad kalau aku punya kepala besar. Besar wallahi. Ibn Mas'ud mau potong dari ini. Enggak, katanya, kau potong dari akar-akar kepala, jangan sampai ada tersisa. Biar Muhammad lihat kepala aku besar. Dan bilang kepada Muhammad, inni aduwwul lahu
fid dunya fil hayati wa ba'dal mamat. Bilang sama Muhammad, aku memusuhi dia di masa hidup dan setelah mati. Masya Allah, lihat tantangannya Nabi Muhammad. bukan kaleng-kaleng Fir'aun di zaman Nabi Muhammad ya. Jadi kalau ada sifat-sifat Fir'aun di zaman kita saat ini seperti Abu Jahal, nah itu konconya itu ya. Murid-muridnya Abu Jahal itu bekas-bekas peninggalan Abu Jahal yang seperti itu ya. Allah lindungi kita daripada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah ya. Nabi kumpulkan tuh sahabat, jangan sampai keluar kalimat yang menyakiti si anak yang ditujukan kepada si bapak. Biar bagaimanapun Nabi pun seperti itu. Dengan nas dari Al-Quran, paman beliau Abi Lahab ya. Maka sahabat itu kalau di hadapan Nabi tidak pernah membahas paman Nabi yang bernama Abi Lahab yang masuk neraka. Nasul Quran, tabat yada abil abi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, itu kan sudah firman Allah, sudah nas dari Al-Quran, tidak bisa dielakkan. Memang dia penghuni neraka, dia istrinya, hartanya tidak ada manfaat sama sekali, tapi itu masih paman Nabi. Makanya sahabat kalau di hadapan Nabi tidak pernah membahas tentang Abi Lahab. Kenapa? Takut Nabi tidak nyaman. Ya. Tapi di belakang Nabi mereka kadang berkicau, para sahabat membicarakan Abi Lahab di hadapan Nabi, tidak berani mereka. Lihat para ulama kita ahli sunnah wal jamaah di dalam pembacaan tuh surat Al-Lahab ya, tabat yada Abi Lahab itu makruh hukumnya seringkali jika dilakukan keseringan. Nanti sholat baca tabat yada Abi Lahab wa tab boleh karena itu bagian daripada Al-Quran. Tapi untuk menghormati dan memuliakan Nabi kita Muhammad lantaran itu paman walaupun di dalam neraka karena sudah nasnya Al-Quran, menjaga daripada kenyamanan hati Nabi kita Muhammad SAW, itu dimakruhkan sebagian ulama mengulang-ulang bacaan tersebut berkali-kali, apalagi sampai mencintai bacaan tersebut di dalam sholat ya. Kalau sholat surat yang lain nggak jadi masalah. Waalaikumsalam. Ada satu orang baca sholat, di dalam sholat bacanya Al-Ikhlas semua, semuanya dibaca Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, semua sholat baca sunnah wajib Al-Ikhlas, sampai naik laporan ke Nabi. Nabi tidak mengingkarinya karena memang dia mencintai surat Al-Ikhlas. Tapi untuk mencintai surat Al-Lahab jangan, keluarga Nabi itu kan pamannya Nabi ya. Maka dimakruhkan oleh ulama karena bisa menyakiti hati Nabi. Kalau hati Nabi tersakiti, hati Allah pun akan tersakiti. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, kata Allah dalam Al-Quran, terlaknat ya, dilaknat Allah dan makhluknya Allah, ciptaan Allah, siapa yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Makanya mereka para sahabat tidak mau berbicara tentang Abi Lahab walaupun dia sudah di nas Al-Quran di dalam neraka, karena perkataan-perkataan yang keji itu bisa membuat orang yang mendengarnya tidak nyaman ya. Bercanda seperti itu juga upayakan jangan sampai keluar kata-kata yang keji walaupun sifatnya bercanda. Hati-hati, kalimat iyyakum ini adalah tahdzir. Iyyakum, hati-hati maksudnya kalian daripada apa? Al-fuhsya perbuatan atau perkataan yang keji. Baik, Tim. Kejelekan kedelapan, laknat terhadap hewan, benda mati atau manusia. Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu tidak suka melaknat. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah suatu kaum saling melaknat, melainkan mereka akan terkena hukuman. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu melaknat seorang budaknya, maka beliau menoleh kepadanya seraya berkata, hai Abu Bakar, apakah Siddiqin boleh melaknat? Sekali-sekali tidak demi Tuhan Ka'bah. Beliau mengulangi dua atau tiga kali.
Kemudian Abu Bakar membebaskan seorang budaknya dan datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Aku tidak akan melakukannya lagi." Siapa yang ditetapkan syarat bahwa ia terkutuk seperti Abu Jahal dan Fir'aun, maka tidaklah mengapa melaknatnya, dan apabila tidak dilaknat juga tidak mengapa. Adapun seorang Yahudi tertentu, melaknatnya dapat menimbulkan bahaya, karena mungkin ia ditakdirkan Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam Islam. Perbuatan itu berbahaya, kecuali bila dikaitkan dengan syarat tertentu. Misalnya jika ia mati dalam keadaan kafir, ringkasnya tidak melaknat iblis adalah boleh, apalagi orang lain. Maka yang lebih utama adalah tidak melaknat dan menjaga lidah darinya. Itu intinya, ya. Itu yang paling utama. Walaupun ada yang boleh, ada yang tidak dalam hal perkara atau melaknat ini. Afat kejelekan lisan yang ke-8 itu ya. Ya, yang ke-8, melaknat. Abi Jahal, Abi Lahab itu sudah terlaknat dalam Al-Qur'an. Ulama mengatakan seperti yang saya jelaskan, mau melaknat boleh, tapi tidak melaknat juga boleh. Karena intinya tinggalkan perkataan melaknat. Nggak boleh melaknat ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah tidak boleh kita sengaja melaknatnya. Apalagi kalau dia masih hidup, sekalipun dia saat hidup tidak beriman. Ya, nggak boleh. Nggak boleh kita melaknat. Kita melihat ada orang yang tidak seperti apa namanya yang terjadi di Palestina sama Israel sekarang ini. Tahu? Dia menghabiskan kaum muslimin, umat Islam itu. Bolehkah kita melaknat? Boleh melaknat, boleh tidak melaknat. Tapi kalau tidak melaknat bagus. Ya. Untuk apa melaknat? Saat ini dia seperti itu. Tapi apa kita bisa menjamin esok dia beriman kepada Allah atau dia tetap dalam keadaan keyakinannya tidak beriman kepada Allah? Mana ada yang tahu? Ya tahu? Kalau seandainya Allah ingin menunjukkan hidayah, memberikan hidayah taufik kepadanya dan dia masuk Islam, dulunya kamu melaknat dia, sekarang dia balik 0, kosong, kamu berdosa. Dia baru mau mulai kehidupannya dengan keimanan yang baru. Nah, kalau kita samakan dosa kita yang sudah dari awal masuk lahir Islam, setelah balik sudah nanggung dosa sendiri, sama mereka yang sudah tua renta melakukan semua perbuatan maksiat, apalagi kalau di dalam keyakinan tidak beriman kepada Allah, tapi dia di akhir usianya beriman kepada Allah, 0, tidak ada dosa bagi dia. Lah, yang sudah beriman sejak dia balik, itu mana yang lebih banyak maksiat yang dilakukan? Yang muslim itu ketimbang yang mu'allaf ini tadi. Dia baru masuk Islam dan dia tidak ada dosa sama sekali, semua dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat hidayah dari Allah, ya. Tapi kalau seandainya sudah mati orang tersebut dan memang matinya dalam keadaan kafir, mau ente melaknat, ada yang membolehkan dari ulama, tapi tidak melaknat juga diperbolehkan. Kalau melaknat menimbulkan bahaya, jangan lakukan. Tapi inti daripada itu, buruknya kalimat yang keluar daripada afat kejelekan mulut ini dari bab melaknat itu tidak, alangkah baiknya tidak dilakukan, karena buruk yang timbul itu dampaknya pasti tidak baik, ya. Kalau melaknat ya. Ada orang melaknat misalnya binatang, melaknat apa namanya tumbuh-tumbuhan. Apa itu melaknat? Ucapan yang keluar yang tidak pantas diucapkan, yang membuat orang yang mendengarkannya itu tidak menerima. Ya, kutukanlah. Siapa yang mau siapa yang suka dan ridho dikutuk dengan ucapan, ya. Terkutuk kamu, misal contohnya, terkutuk kamu nih, ya. Atau kadang-kadang kita dengar orang tua mengatakan anak terkutuk, nah, itu namanya melaknat, itu seperti kutukan. Nggak ada yang mau, nggak ada yang suka. Kenapa kita mau melaknat atau mengutuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh.
Bagi orang yang sudah mati saja mereka tadi seperti tadi apa namanya, Nabi, para sahabat tidak mau melaknat karena takut padahal sudah mati, dan memang di dalam Al-Quran terlaknat. Ya, dikatakan ulama man la'ana mal'un, siapa melaknat, orang yang melaknat itu dia terlaknat. Tamam. Siapa orang yang mulutnya suka melaknat, yang melaknat ini juga terlaknat. Nah, kalau tidak mau tercatat mal'un di mata Allah, jagalah lisan, jangan suka melaknat, mengutuk dan lain sebagainya, apalagi orang tua ke anak. Nah, bahaya melaknat seperti itu. Karena utamanya adalah tidak melaknat dengan menjaga lidah dan lisan. Baik. Kejelekan 9. Nyanyian dan syair. Nyanyian telah diterangkan dalam bab mendengarkan nyanyian. Sedangkan syair adalah perkataan yang bagusnya adalah bagus dan buruknya adalah buruk. Hanya saja melakukannya adalah tercela. Nabi SAW bersabda, la an yamtali abatanu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali asyiron. Penuhnya perut seseorang di antara kamu dengan nanah lebih baik baginya daripada dipenuhi syair. Yang dilarang ialah menekuninya dan membuang waktu. Kalau tidak demikian maka hukumnya boleh. Melihat sesuatu tiba-tiba keluar inspirasi, akhirnya bersyair, dan seperti itulah orang-orang Arab terdahulu. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu lebih suka mengasingkan dirinya daripada kerumunan, keramaian. Mengembala onta abahnya atau mengambilkan kayu bakar untuk keluarganya dan mengantarkan ke rumah. Ya, dalam kesendirian dia mengeluarkan syair. Asal tidak itu keseringan, selama syair itu tidak melanggar aturan dan syariat serta hukum yang diperbolehkan di dalamnya, maka boleh-boleh saja. Tapi ada juga bentuk syair yang menggugah jiwa manusia untuk semakin dekat sama Allah, semakin merindukan perjumpaan dengan Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dianjurkan matlub syar'i. Ya, dianjurkan, syariat memang menganjurkan hal tersebut. Atau ketika syair-syair yang berisikan takhwif, maknanya menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, atau rasa makna berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk untayan syair, itu bagus. Malah itu dianjurkan. Imam Al-Haddad itu mempunyai diwan itu isinya syair semua. Tebalnya kayak gitu. Ini nah, tebal gini nah. Bawah itu Nasaih Diniyah. Ada diwan Imam Al-Haddad, semua isinya Masya Allah. Tidak keluar daripada yang membaca dan orang-orang yang memahaminya itu apa? Ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, atau memuliakan mereka para pewaris Nabi daripada para ulama al-amilin. Al-Habib Ali Abu Bakar, beliau pernah mengatakan waktu ziarah ke sini, saat itu saya masih tinggal di Slumit. Beliau di Arab itu, di Hadramut tradisinya kalau habis majelis pasti ada satu minta dibacakan syair, qasidah, hayan syid, baca qasidah satu. Saat itu saya bacakan salah satu syair di Imam Al-Haddad, ilzam bab rabbak watruk kulladun, sampai akhir itu syair. Beliau mengatakan satu syair Imam Al-Haddad ini mencukupi dunia dan seisinya. Ya, nanti browsing keluar tuh judul qasidah Imam Al-Haddad, ilzam bab birabbak watruk kulladun was'alhu salama min daril futub. Ya, la yadhiku sadruk fal hadith yahun Allahul muqaddar wal alam syu'un la tukthur hammuk maqaddir yakun. Semuanya ada di situ. Ente punya masalah apa? Kalau ente resepin, ente renungin itu syair Imam Al-Haddad, ente dapat solusi.
Lazimkan dirimu di pintu depan pintu Allah, kata Imam. Ilzam bab rabbak watruk kulladun, tinggalkan semua yang menghinakan kamu dari urusan dunia. Tinggalin. Lazimkan dirimu, hatimu di hadapan pintu Allah. Ketuk terus pintu Allah itu, diketuk. Ya, diketuk terus, lama-lama nanti dibuka. Kita aja kalau ada tamu ngetuk sekali 2 kali, nanti diketuknya lagi sekali 2 kali. Bagaimana kalau seandainya kita tidak suka dengan tamu yang datang itu? Caranya apa? Kita diamkan, dia akan mengetuk sampai hari kiamat. Akhirnya bagaimana solusinya? Mau tidak mau ente buka pintunya, ya. Ente memberikan penjelasan. Anak nih, kalau ente yang datang nih mungkin hati anak kurang seret. Ya, karena apa? Anak mungkin sudah jelaskan keinginan ente apa, atau anak lagi sibuk, anak lagi istirahat, ente tidak tahu waktu, misalnya tadi bertamu. Nah ini anak membuka pintu ini cuma untuk ngasih tahu, jangan ente ketuk-ketuk terus. Anak mau istirahat misalnya, atau anak tidak mau ketemu sama ente saat ini. Nah, besok dia tidak ngetuk lagi. Bayangkan, itu manusia, ya, yang masih ada ketebalan di dalam dirinya, nafsu, kebencian, emosi dan lain sebagainya. Apa menurut kita Allah seperti itu? Ketika kita mengetuk pintunya, memang ditunggu sama Allah. Gak dibuka-buka, ketuk terus. Pengen dilihat Allah itu, pengen melihat kamu ini putus asa apa enggak gitu. Ada masalah, ketuk pintu Allah. Watruk kulladun was'alhus salama min daril futun. Minta keselamatan. Habis ketuk itu minta keselamatan di dalam doa. Dari apa? Fitnah ini dunia, isi dunia ini, raut maut, kesibukan dunia ini, fitnah hanya dalam minta keselamatan sama Allah daripada fitnah was'alhus salama min daril futun. Apalagi setelahnya, la yadhiku sadruk fal hadith yahun, jangan kau sesakkan dadamu, jangan kau sumpahkan dirimu. Fal hadith yahun, yang terjadi itu tidak keluar dari ketetapan Allah. Semua yang terjadi, yang kita dapatkan, yang terjadi pada diri kita itu tidak pernah keluar daripada atau meleset dari ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Allahul Muqaddar, dia yang menata, dia yang menentukan. Wal alam, semua alam semesta, maksud alam semesta semua yang di langit, yang di bumi, semut yang di dalam tanah, cacing binatang dalam tanah, yang terbang di langit, yang ada di luar angkasa, semuanya. Fal alam, tunduk semua. La yakthur hammuk, gak usah kau sumpahkan dirimu, kata Imam Haddad. Magadir yakun, yang ditetapkan Allah itulah yang terjadi. Yang ditetapkan Allah itulah yang terjadi. Fawwid umurak, ya. Berserahkan kau punya dirimu, hatimu, serahkan semuanya kepada Allah. Artinya lepaskan tapi berserah kepada, bertawakallah kepada Allah. Fawwid umurak. Apa syair sebelumnya itu? Anta wal khalaiq kulluhum abid, kamu dan semua makhluk semua adalah hambanya Allah. Kita semua ciptaan makhluk-makhluk yang lain, yang tampak tidak tampak, bisa ngomong atau kagak bisa ngomong, kulluhum abid, semuanya itu hambanya Allah. Ciptaan dia itu adalah kita ini semuanya hamba Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid, dan Allah terhadap ciptaannya dia mau melakukan apa yang diingin dilakukan. Namanya ciptaan, habis dicipta dirusak bisa karena dia menciptakan. Habis dicipta mau dijaga. Kalau kita menemukan, kita sebagai insan, kita yang menciptakan sesuatu, mau ente apakan cipta ente, boleh enggak? Adakah yang boleh marah? Ada yang boleh protes? Apa ente? Ana yang ciptakan kok, ana yang buat, kenapa ente repot? Kan begitu aja bahasa kita manusianya. Allah menciptakan semuanya. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal illahu fina yaf'al ma yurid. Apa setelahnya Allah? Itu nikmat betul Qasidah. Sampai Habib Abu Bakar mengatakan semua yang ada cukup pada Qasidah ini satu. Ya, tinggal itu browsing ya. Itu buka Qasidah Imam Al-Haddad, Ilzam bab Rabbak judulnya. Judul Qasidahnya Ilzam bab Birabbak. Ada terjemahannya itu. Nah, renungin. Ada syair. Ya tak? Kalau syairnya itu berkaitan dengan wanita,
perempuan, membangkitkan gairah nafsu, pikiranmu jadi kotor, negatif, hadza haram. Yang mubah saja tidak diperbolehkan untuk berkelanjutan dalam urusan syair sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, apalagi yang haram. Ya, apalagi yang haram. Yang kasihan tuh kadang-kadang syair munajat, syairnya orang-orang soleh dijadikan untuk joget-joget laki dengan perempuan. Ya. Seperti apa namanya, galal fatal habasyi, itu semua Masya Allah isinya dijadikan joget-joget gitu. Ya, apalagi salah satu qasidah yang biasa dipakai sama orang yang joget-jogetan ini nih. Ini syair semua. Rabbi inni ada sifatil aliyah gaimun bil fina uridu atiyah tahta babi rajai waqaftu bidhulli fa'aghithni bighawthi qablal maniyah. Itu semua qasidah syair yang dikarang Imam Habsyi yang mengajak kamu ingat sama mati. Ente bayangkan enggak orang yang enggak paham di saat kamu disuruh ingat sama mati kamu joget-joget. Digunakan dengan joget. Munajat itu dibaca kalau di Hadramut itu di akhir pertigaan akhir malam. Qasidah itu. Tapi kita di sini kadang dilakukan orang untuk joget-joget. Lah itu lakinya atau perempuan? Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan yang paham mudah-mudahan Allah gerakkan hati untuk meninggalkan hal seperti itu. Hadza haram. Ya. Syair minta sama Allah supaya kita ini takut, menjelaskan makna syair itu supaya kita ingat sama Allah dan takut akan kematian. Loh kok dibuat joget-joget? Itu banyak terjadi, tidak saja di sini, di mana tempat ada. Nah, ini yang dilarang di dalam hukum. Ya, lihat keadaan, lihat kondisinya. Kalau memang lagu syair itu menenangkan sebetulnya untuk jiwa orang. Dia baca syair ingat sama kematian, ingat takut tidak kita sama Allah, akan bertambah kita punya semangat dalam ibadah, ya toh. Tapi kalau dibuat dengan cara yang salah, maka orang pun dengan masing-masing pemahaman yang dimiliki olehnya pun akan tidak terarah. Hilang udah arahnya kemana maksud syair ini dibuat dan ditujukan supaya si pendengar atau yang membaca mengambil pelajaran, malah digunakan untuk perkara yang salah. Allah beri pemahaman insyaallah. Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kejelekan ke-10, senda gurau. Asalnya terlarang dan tercela, kecuali bila sedikit saja. Nabi SAW bersabda, jangan mendebat saudaramu dan jangan bergurau dengannya. Ketahuilah bahwa yang dilarang adalah senda gurau yang berlebih-lebihan. Nah, itu tarik garis bawahin ya. Canda yang berlebih-lebihan itu dilarang. Di sisi lain itu bisa mengeraskan hati kita yang bercanda. Dalam candaan yang berlebihan pasti ada tertawa, terbahak-bahak, mungkin terpingkal-pingkal ketawanya. Nah, itu bisa mengeraskan hati manusia tersebut. Karena ia menimbulkan banyak ketawa, sedang banyak ketawa mematikan hati. Nabi SAW bersabda, sungguh aku bergurau dan tidak mengatakan kecuali kebenaran. Nabi bercanda, bergurau, tapi gurauan Nabi betul apa adanya. Seorang wanita tua datang, ya Rasulullah, anak masuk surga enggak? Nangislah perempuan tua ini, kasihan. Tapi betul, maksud Nabi bercanda, cuma betul. Akhirnya dijelaskan Nabi, di surga enggak ada wanita tua maksud Nabi. Yang tua jadi muda lagi. Kan yang bertanya ini tua, kata Nabi, orang tua kayak kamu enggak masuk surga. Oh gimana gitu, mulut Nabi yang keluar kalimat seperti itu. Iya betul, sampai nangis perempuan tua nih. Lalu Nabi mengatakan yang sebetulnya di surga nggak ada orang tua, tapi kamu masuk surga, kamu tua saat di dunia, nanti kamu di surga dimudahkan lagi sama Allah. Umur wanita itu dalam surga itu umurnya belasan, 15-an tahun, di bawah 20 tahun ya. Yang seperti itu nanti, yang walaupun meninggalnya 90 tahun, 100 tahun.
Laki-lakinya 20-an tahun, walaupun meninggalnya sudah tua. Nabi bergurau bercanda tapi tidak pernah raib. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Suhaib, engkau makan kurma sedang engkau sakit mata. Apa kaitannya makan kurma sakit mata? Kalau kita baca teksnya seperti itu saja berarti bahaya bagi orang lagi sakit mata baca makan kurma, ya. Enggak, Nabi itu bercanda kepada sahabat Suhaib, kamu ini lagi sakit mata, kok makan kurma? Allah alam maknanya apa? Tidak ada kaitan sakit mata, namanya kurma itu obat bahkan menjadi, ya. Tapi maksud Nabi bercanda, ya. Baik. Suhaib menjawab, aku makan dengan sisi yang lain. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Senyum, ya. Disenyumin aja sama Nabi. Karena tidak ada kaitan orang sakit makan kurma matanya buta misalnya langsung gitu ya, nggak ada nggak terkonek seperti itu, ya. Kurma itu obat. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi menjelaskan siapa bangun tidur orang langsung makan kurma 7 butir sebelum makan yang lain dan minum yang lain, maka dia akan terlindungi daripada semua penyakit yang dikhawatirkannya. Ya, kalau dia ada penyakit disembuhkan Allah dari sakit yang saat itu dialaminya, didapatinya. 7 butir kurma bangun tidur langsung dihantam tuh. Jangan minum ini, jangan habisnya baru minum air putih. Ya. Atau kalau ada orang yang pengen dijadikannya rutinan atau keseringan gitu, air es itu dicemplungin aja kurma tuh. Sarinya itu bagus itu. Ya. Kurma utuh itu dimasukin 3 biji kah, 5 biji kah, ya, masukin dalam 1 botol aqua dingin, masukin kulkas, itu obat. Bagus itu untuk metabolisme. Nanti kurmanya dimakan. Bekas dia kena rendaman itu kan mengubah zat air yang ada itu. Nah, itu jadi obat. Itu untuk sebagai kekuatan pada tubuh. Kurmanya tetap dimakan. Baik. Kejelekan ke-11, mengejek dan mengolok-olok. Perbuatan ini diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, la yashor qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Terkadang perbuatan ini dilakukan dengan meniru perbuatan dan perkataan. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suatu kaum mengejek kaum yang lain, ya. Bisa jadi orang yang kamu ejek kata Allah dia lebih baik dari kamu. Wala nisaun bin nisain. Sesama perempuan wanita begitu juga. Ini sempurnanya ayat ini, ya. Perempuan namanya perempuan, jangan mengolok-olok, ngerjain orang, ngejek-ngejek. Bisa jadi yang kamu ejek dan kamu olok-olok itu lebih baik, wanita yang kamu olok itu misalnya perempuan sama perempuan nih, mungkin yang kamu olok itu lebih baik dari kamu. Lihat bagaimana Allah itu menjaga dan memberitahukan kepada kita. Ini firman Allah Ta'ala, jangan pernah kita mengejek atau mengolok-olok orang, kaum. Bisa jadi kaum yang kau ejek dia lebih baik dari kamu. Begitu juga dengan perempuan, sesama perempuan, jangan pernah mengolok-olok atau mengejek-ngejek, karena bisa jadi perempuan yang kamu olok dan kamu ejek itu dia lebih baik dari kamu. Ya, lebih banyak berkaca itu lebih baik. Dikatakan senyum kepada orang yang beriman, tapi senyum olok-olok, senyum mempermainkan. Ya, ngerjain dengan senyuman itu adalah satu dosa. Senyum tapi senyuman mengolok-olok, yang disenyumin orang yang beriman, itu satu perbuatan dosa. Ketawa kepada orang yang beriman tapi ketawanya mengolok-olok jadi dosa besar. Senyumnya dosa kecil, kalau ketawanya dosa besar kalau itu ditujukan kepada orang beriman dengan niat mengolok-oloknya. Jadi hati-hati, ya. Itu afat lisan, kan semua ada lisan. Senyum berasal dari mana? Ada orang senyum dengan pipi? Tidak ada orang senyum dengan biji matanya, wala hidungnya, wala telinganya. Senyum itu bermula dari mulut, dari bibir kita, ya. Kalau senyuman itu mengolok orang beriman itu dosa. Tapi kalau ketawanya mengolok-olok dosa besar. Banyakkah itu kadang-kadang terjadi? Banyak terjadi sampai ketawa-ketawa ngelihat ada saudara mukminnya itu dikerjain. Ya toh? Dikerjain saudaranya, diketawain, yang ngetawain mukmin, yang kena kerjain mukmin, itu dosa besar kata ulama. Jadi hati-hati, ya.
Nggak boleh. Kalau seandainya itu bisa menyakitin orang, jangan kamu respon dengan kebahagiaan. Ente bagaimana bisa bahagia di atas penderitaan saudaramu sendiri dan sama-sama beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Ayo dikit lagi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mengejek orang lain dibukakan bagi seseorang dari mereka sebuah pintu surga. Ini balasan dari Allah yang suka mengolok-olok orang beriman nih. Ya, nanti di akhirat dibalas sama Allah ini. Ini kata Rasulullah nih. Siapa yang di dunia suka mengolok orang beriman, baik itu dengan senyuman, apalagi sampai dengan tertawa terbahak-bahak, tapi niatnya mengolok, ini nanti di keadaan dia di akhirat. Kemudian dikatakan, kemarilah, kemarilah. Maka ia pun datang dengan kesusahan dan kesedihannya. Ketika datang, ditutup pintu di depannya. Kemudian dibuka pintu lain baginya. Maka dikatakan, kemarilah. Maka ia datang dengan kesusahan dan kesedihannya. Ketika mendatanginya, ditutuplah pintu itu di depannya. Dan ia tetap begitu hingga dibukakan pintu baginya. Lalu dikatakan, kemarilah, kemarilah. Namun ia tidak mendatanginya. Dan orang ini capek dia, dikerjain nama surga. Bayangin pintu surga ngolok-ngolok dia, karena dia di dunia ngolok-ngolok manusia yang beriman kepada Allah. Kata pintu surga dibuka, kata surga bilang, sini masuklah, datanglah padaku. Udah datanglah dengan capek ini hamba Allah tadi. Sudah di depan pintu ditutupnya. Pintu yang belah sana lagi buka. Anak buka belah sini. Ya. Datang lagi dia ke pintu yang dibuka sama surga. Sudah di depan pintu surga ditutup lagi. Diolok-olok sama surga. Bayangin. Udah capek ngejar pintu surga sana ditutup depan. Sampai lagi kebuka pintu sana, udah sampai depan pintu ditutup lagi sama pintu. Akhirnya kebuka lagi pintu yang berikutnya, tidak mau si orang ini tadi. Tidak mau masuk surga. Kenapa? Mana dikerjain sama surga. Masuk gak diizinin, diolok-olok sama surga. Begitulah keadaan hati orang yang beriman ketika dikerjain. Kasihan dia, ya kan? Kecewa dia. Gak ada yang memperhatikannya, gak ada yang membantunya, gak ada yang memeluk dan mengayominya. Kasihanlah hatinya. Nah, ini nanti dikerjain dia sama surga. Ndak nikmat banget. Surga udah di depan mata, tinggal ngelangkah satu langkah, ditutup pintunya. Dikerjain lagi dengan pintu yang lain, dibuka, datang sampai depan pintu, ditutup lagi sama dia. Rasakanlah kau dulu waktu di dunia suka mengolok-olok saudara-saudaramu yang sesama imannya kepada Allah. Waliyadzubillah. Dikit lagi. Mu'ad bin Jabil berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man ayyara ahahu bizambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa menjelekkan saudaranya dengan suatu dosa yang ia telah bertaubat darinya, maka ia pun tidak mati hingga perbuatan yang sama dikerjakannya. Alhamdulillah ta'ala, karma lah bahasa kita nih, kena hukum karma. Siapa orang menjelekkan saudaranya dengan suatu dosa yang telah ia bertaubat darinya, maka Allah akan jadikan dia pun tidak akan meninggalkan dunianya hingga dia pun melakukan dosa yang pernah dilakukan orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi hati-hati, jangan meremehkan orang yang bertaubat. Ya, jangan meremehkan orang yang bermaksiat, apalagi kalau dia menyesali perbuatannya. Dan jangan juga mempermainkan makna taubat kepada Allah. Hari ini nyesel, besok diulangi, tidak boleh juga seperti itu. Ya. Atau orang yang sudah bertobat, besok juga diulangin. Inti bilang seperti itu. Inti hati-hati yang seperti itu. Ya. Obat sambal aja, itu pura aja, besok juga diulangi lagi. Nggak bisa ente mengatakan seperti itu. Kalau ente yang tidak beristighfar mohon ampun kepada Allah, kamu tidak akan mati kecuali kamu akan melakukannya. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan iman kita terhadap Al-Quran. Allah kuatkan iman kita terhadap sabda Nabi kita Muhammad. Allah kuatkan keyakinan kita terhadap firman Allah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tanda itu ya. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Di zaman sekarang ini ada banyak macam kurma.